Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sabtu Ceria. Apa kabar semua? Pasti luar biasa ya. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan nyata. Saatnya kami mau belajar firman-Mu, urapi setiap kami, jadikan kami mengerti atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15 ini juga akan menjadi ayat hafalan kita. Sekali lagi Kejadian 2 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan atau cerita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memelihara alam ciptaan Tuhan. Memelihara alam ciptaan Tuhan. Kinanti tinggal di sebuah desa, dan di desa itu Kinanti dan keluarganya dikenal orang sebagai orang yang rajin berkebun. Karena apa? Halaman rumahnya luas. Di halaman rumahnya itu ditanami bunga-bunga warna-warni yang indah dan juga buah-buahan. Ada pohon mangga, ada juga pohon anggur, ada pohon pisang, ada pohon belimbing, dan masih banyak pohon buah-buahan lainnya. Nah, keluarga Kinanti itu sangat rajin. Mereka bukan saja menanam bunga-bunga dan pohon-pohon buah-buahan, tetapi mereka juga menyiramnya setiap hari, merawatnya. Jadi ketika musim kemarau, disiram setiap sore, dipupuk sehingga pohon-pohon itu menghasilkan buah yang baik. Dan juga bunga-bunga tumbuh subur. Nah, suatu sore Kinanti sangat sedih karena pohon mawarnya atau bunga mawarnya ada batangnya yang patah. Dia pikir bunga mawar itu mau mati. Tetapi beberapa hari kemudian pohon itu tumbuh kembali, bahkan terus bertumbuh, mengeluarkan tunas dan pada akhirnya berbunga kembali. Ibunya sangat rajin menanam bukan saja bunga tetapi juga seperti sayur-sayuran. Dia menanam tomat, dia menanam pohon cabai, dia menanam pohon ada pohon jahe, ada pohon serai, ada pohon kemangi, banyak hal. Nah, keluarga itu sangat mengasihi tanamannya dengan merawatnya, sehingga Tuhan membuat berhasil setiap yang diusahakan keluarga itu. Tetapi ada satu keluarga yang namanya keluarga Pak Herman. Keluarga Pak Herman itu tinggal di sebuah desa yang dekat sungai. Nah, masyarakat di desa itu pada umumnya adalah bertani. Mereka bertani di lereng-lereng gunung. Nah, pohon-pohonan di gunung-gunung itu ditebangi, digantikan tanaman sayur-sayuran, ya, tanaman sayur-sayuran. Nah, penduduk itu juga tidak merawat lingkungannya. Mereka membuang sampah di sungai itu. Nah, ketika musim kemarau terjadi sungai itu mengeluarkan bau busuk. Tetapi ketika musim hujan
air meluap, sungai itu menjadi besar. Sungai itu menjadi besar dan banjir. Nah, karena apa? Air yang di gunung tidak ada yang menahan. Pohon-pohon ditebangi dengan sembarangan, ya, di sembarangan. Ya, karena diganti dengan tanaman sayur-sayuran. Pohon-pohon yang besar yang seharusnya menahan air ketika musim hujan dan ketika musim kemarau, desa itu kekurangan air bersih karena apa? Karena tidak ada mata air. Karena pohon-pohon sudah ditebangi sehingga tidak ada air yang menahan, sehingga pada masa kemarau kekeringan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan tadi, Tuhan menciptakan dunia ini sungguh baik. Nah, 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar bagaimana Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, ada sayuran, ya, ada buah-buahan, ya, ada bunga-bunga dan sebagainya. Pada hari yang ketiga, Tuhan juga sudah menciptakan fauna atau binatang-binatang, ya, kita sudah belajar. Nah, semuanya itu Tuhan ciptakan sungguh amat baik adanya. Nah, Adam dan Hawa sebagai manusia, ya, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk mulia, diberikan mandat untuk dikatakan mengusahakan, ya, mengusahakan tanaman atau mengelola ciptaan alam yang Tuhan ciptakan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita memelihara alam ciptaan Tuhan? Nah, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa setiap kita manusia keturunan Adam dan Hawa diberi tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan di sekitar kita. Nah, mengapa Tuhan itu memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara alam ciptaan Tuhan? Kenapa? Nah, karena manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Allah tidak memberikan tanggung jawab untuk memelihara alam ciptaannya ini kepada makhluk lain, tidak. Tetapi hanya kepada manusia. Karena apa? Karena manusia adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ketika Allah memberikan mandat untuk mengelola, untuk memelihara, untuk mengusahakan bumi ciptaan Tuhan ini, maka itulah tanggung jawab yang diberikan Tuhan yang harus dilakukan oleh manusia. Jadi ketika kita melakukan tanggung jawab kita, merawat alam sekitar kita, memelihara alam sekitar kita, itu berarti kita taat kepada firman Tuhan. Kita taat kepada perintah Tuhan. Jadi ketika kita memelihara taman, ketika kita merawat kebun kita, ketika kita merawat alam di sekitar kita, itu berarti kita taat kepada perintah Tuhan. Nah, kita tahu ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, itu adalah dosa. Ya, dosa. Sehingga ketika kita tidak merawat, ya, tanaman yang kita tanam, tumbuhan yang kita tanam, bahkan alam di sekitar kita, berarti kita melanggar firman Tuhan. Jika ada orang yang menebang hutan sembarangan, menjadikan hutan itu menjadi gundul, sehingga ketika hujan terjadi banjir, longsor, dan ketika kemarau tidak lagi ada air, ya, terjadi kekeringan, ya, kekurangan air. Nah, itu berarti apa? Ketika kita tidak merawat, tidak mengusahakan, tidak memelihara tanaman yang ada di sekitar kita, berarti kita melanggar perintah Tuhan. Karena
Firman Tuhan katakan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan, ya, untuk mengusahakan, ya, supaya apa? Supaya apa yang diciptakan Tuhan itu bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, bermanfaat bagi binatang-binatang, bermanfaat bagi ciptaan Tuhan lainnya, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi jika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, memelihara, merawat tanaman, alam di sekitar kita, maka itu merugikan kita, diri kita sendiri, merugikan orang lain, maupun merugikan ciptaan Tuhan lainnya. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika ada di rumahmu menanam pohon, jangan hanya ditanam saja, tapi dirawat, disiram. Kalau ada bunga disiram, dirawat. Apalagi sekarang musim kemarau, tanaman kan memerlukan air. Air itu untuk proses, ya, proses pertumbuhan, ya. Kalau pohon kekurangan air, maka pertumbuhannya terganggu, dan ketika musim buah tidak akan berbuah dengan baik karena kekurangan air, ya. Jadi harus dirawat, diberi pupuk. Itulah wujud kita, ketaatan kita kepada Allah, ya. Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah yang menciptakan binatang-binatang. Tapi kita manusia diberi mandat untuk merawat ciptaan Tuhan itu, baik tumbuh-tumbuhan, baik binatang-binatang, supaya apa? Supaya bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi ciptaan Tuhan lainnya, dan bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga ciptaan Tuhan itu tetap indah, karena Tuhan menciptakan semuanya indah. Sehingga kita harus menjaga keindahan itu dengan merawat, mengusahakan tanaman yang ada di sekitar kita, memeliharanya. Itu berarti kita taat kepada perintah Tuhan. Jika kita alam kita rusak, manusia itu berarti kalau tidak merawat alam di sekitar kita, manusia itu melanggar firman Tuhan. Bahkan manusia mengalami kerugian sendiri, ya. Hal yang kedua, mengapa kita harus memelihara tanaman, memelihara binatang-binatang di sekitar kita, ya, memelihara apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena Allah sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Melalui tumbuh-tumbuhan kita boleh menikmati, ya, makan sayur, makan buah yang kita sudah pelajari lalu. Melalui binatang kita bisa menikmati daging dari binatang-binatang yang Tuhan sediakan, seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan juga kita bisa menikmati ikan-ikan di laut. Bahkan Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi sebagai rasa syukur kita harus memelihara apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan merusaknya, ya. Jangan merusaknya. Karena kalau kita merusaknya, berarti kita tidak punya rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu firman Tuhan, mari kita semua memelihara apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah ciptakan, yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan, tadi semua kita pelihara, binatang-binatang kita rawat dengan baik. Ya, jangan kita menebang hutan sembarangan, menjadikan hutan-hutan itu gundul. Kalau hutan-hutan itu gundul, maka apa yang terjadi? Akan terjadi banjir,
tanah longsor, siapa yang rugi? Kalau terjadi banjir, manusia, orang-orang banyak, ya orang-orang banyak, ya. Di kita di Sulawesi Selatan ini kita sekarang kemarau, tapi di Jawa sana musim hujan, di sana ada banjir bandang dan sebagainya. Itu akibat apa? Akibat ketidaktaatan manusia untuk menjaga, memelihara bumi yang Tuhan ciptakan, ya. Jadi di tempat lain terjadi kekeringan, kurang air. Apa itu? Siapa yang salah? Bukan Tuhan yang salah, tapi manusia yang tidak bisa menjaga dan memelihara bumi ciptaan Tuhan itu, ya. Nah, binatang-binatang ya pada musnah karena apa? Banyak orang yang tidak bertanggung jawab, ya, memburu binatang, membunuhnya, menjualnya, ya, sehingga binatang-binatang itu punah. Nah, itu kita sudah pelajari dalam fauna lalu. Nah, tanggung jawab Tuhan adalah menciptakan, memberikan pertumbuhan bagi ciptaan Tuhan, ya, bagi alam semesta ini. Tapi tanggung jawab manusia adalah memelihara, melawat apa yang Tuhan sudah ciptakan. Supaya apa? Supaya semuanya tetap dalam keadaan baik. Kalau semua dalam keadaan baik, maka manusia ciptaan Tuhan lainnya hidup berbahagia, hidup senang, tidak terjadi bencana alam, tidak terjadi banjir bandang, tidak terjadi tanah longsor, tidak terjadi kekeringan kalau kemarau. Ketika kita hujan, kita dalam keadaan aman. Ketika kita kemarau, kita juga dalam keadaan aman. Karena apa? Setiap manusia, setiap kita melakukan tanggung jawab, taat kepada perintah Tuhan untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan, taat kepada perintah Tuhan untuk mengusahakan tanah yang Tuhan berikan, dan sebagai rasa syukur kita atas apa yang Tuhan ciptakan, maka kita menjaga dan merawatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan alam di sekitar kami. Seperti firman-Mu, tanggung jawab kami adalah kami harus memelihara alam ciptaan yang Tuhan ciptakan. Sebagai wujud ketaatan kami terhadap perintah-Mu. Sebagai wujud syukur kami terhadap perintah-Mu. Karena ketika alam ini baik, maka setiap manusia, setiap ciptaan Tuhan akan mengalami kedamaian, akan mengalami hidup sejahtera. Tetapi ketika ciptaan Tuhan alam ini dirusak, maka akan terjadi kesengsaraan di sana sini. Karena akan terjadi banjir bandang kalau musim hujan, tanah longsor. Bahkan ketika musim kemarau terjadi kekeringan dan kekurangan air. Sehingga banyak orang mengeluh, banyak binatang-binatang tidak bisa menikmati ciptaan alam lainnya. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati sekolah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.